Tuan Sagara. Nona Nadira sudah siap. Sagara yang tengah duduk dan fokus men-scroll layar ponsel mendongak. Untuk yang kesekian kali, Sagara dibuat takjub dengan penampilan Nadira. Dalam balutan gaun biru langit, Nadira terlihat begitu cantik. Dia hanya gadis desa tapi bagaimana bisa dia secantik itu? Nona Nadira belum terlalu pandai memakai heels tinggi, jadi saya menyesuaikan dengan memakai heels pendek, Tuan. Itu lebih baik daripada memakai heels tinggi lalu terjengkang, saya juga yang malu. Sagara bangkit, kita berangkat sekarang. Tanpa menunggu jawaban Nadira, Sagara langsung berjalan keluar. Masa istrinya ditinggal begitu saja, digandeng dong Tuan. Kedua kaki dan kedua matanya masih berfungsi dengan benar, jadi dia tidak perlu digandengkan. Jawab Sagara acuh tak acuh tanpa menoleh dan terus berjalan. Bu Emma, dia sangat menyebalkan. Bagaimana bisa Bu Emma betah kerja dengan Tuan Sagara? Emma tersenyum. Awalnya saya tidak bekerja dengan Tuan Sagara. Saya bekerja sebagai asisten pribadi Nyonya Natasha. Tapi sejak Tuan Sagara memutuskan tinggal sendiri di rumah ini, sekitar 5 tahun yang lalu saat usianya 25 tahun, Nyonya Natasha meminta saya tinggal di rumah ini untuk mengawasi Tuan Sagara dan mengurus pekerjaan rumah. Nadira mengangguk-angguk. Pantas saja Bu Emma tahu banyak tentang keluarga ini karena beliau sudah bekerja cukup lama di sini. Nadira. Nadira tersentak. Ya ampun Tuan Sagara suaranya. Bu Emma, saya pamit pergi sekarang ya. Iya, Non. Semoga berjalan lancar. Nadira. Sagara berteriak lagi dan kali ini lebih kencang. Ya Tuan, Nadira menyahut sambil berjalan cepat. Sesampainya di halaman rumah, Sagara sudah menyambutnya sambil berkacak pinggang. Waktu adalah uang. Sedetik pun dalam hidup saya, itu sangat berharga. Dan bisa-bisanya kamu selelet itu. Kamu sudah membuang 30 detik berharga saya. Kamu tahu, jika saya bekerja dalam waktu 30 detik saya bisa menghasilkan puluhan juta. Maaf. Maaf kamu tidak akan mengembalikan 30 detik saya. Nadira yang tadinya menunduk mengangkat kepala dan menatap mata suaminya. Tuan, jika waktu Tuan sangat berharga, lebih baik kita berangkat sekarang. Tuan bisa mengomeli saya di dalam mobil di perjalanan menuju ke rumah orang tua, Tuan. Berani kamu sok mengajari saya. Sabar Nadira sabar gini-gini dia suamimu, dalam hati Nadira berusaha menyabarkan diri. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud mengajari, Tuan. Sagara berdecak dan masuk ke dalam mobil. Tak ingin dimarahi lagi, Nadira juga masuk ke dalam mobil. Mobil ini hanya memiliki 2 pintu sehingga Nadira tidak perlu pusing harus duduk di mana, satu-satunya opsi hanya duduk di samping Sagara. Ini pertama kalinya Nadira naik mobil sebagus ini. Mobil Tuan bagus sekali. Sagara tersenyum miring, selalu senang jika ada yang memuji tentang mobilnya. Karena Sagara suka sekali dengan otomotif. Ini namanya McLaren 675 LT. Mobil ini dilengkapi dengan mesin V8 Twin Turbo 3.8 liter yang dipoles dengan sangat cermat. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga luar biasa, mencapai lebih dari 670 tenaga kuda. Dengan bobot yang relatif ringan dan penggunaan material canggih seperti serat karbon, mobil ini memiliki rasio power to weight yang luar biasa, membuatnya mampu melesat dengan cepat dan lincah di lintasan. Nadira tidak mengerti istilah yang Sagara sebutkan, tapi Nadira tetap mendengarkan dengan antusias. Apalagi Sagara juga menjelaskan dengan penuh semangat. Mobil ini adalah karya seni otomotif yang menggabungkan keindahan desain, teknologi canggih, dan performa luar biasa. Setiap kali aku mengendarainya, aku merasakan adrenalin meningkat. Suatu hari nanti,
Aku ingin mengembang Erlangga Group di dunia otomotif dan memproduksi mobil sendiri. Sagara tersenyum sembari mengusap setir mobil. Dan begitu sadar sudah terlalu banyak bicara, Sagara menghapus senyumnya. Aku jamin kamu pasti tidak pernah mengendarai mobil 2 pintu seperti ini. Pernah? Siapa bilang aku nggak pernah naik mobil 2 pintu? Di desaku ada beberapa. Biasanya kalau ke pasar aku naik mobil 2 pintu. Mobil apa? Mobil kol brondol haha. Sagara menoleh dengan mata memicing. Maaf, Tuan, Nadira berhenti tertawa dan tersenyum sopan. Di desaku disebut kol brondol, tapi kalau di kota namanya mobil pick-up. Kan sama-sama 2 pintu juga. Serbaguna lagi, bisa untuk angkut banyak barang. Tapi mobil Tuan ini, cuma bisa angkut 2 orang. Bisa-bisa kamu membandingkan mobil ini dengan mobil pick-up, sewot Sagara. Kalau mobil ini dijual bisa membeli puluhan mobil pick-up yang harganya di atas 200 juta. Selain itu, saya membeli mobil ini karena saya suka mengoleksi mobil. Selain dari memperhatikan segi fungsi, saya juga melihat dari segi desain, keunikan interior, kecepatan, dan lain-lain. Saya pernah bilang kan, saya pemilih. Meskipun saya suka koleksi mobil, saya tidak asal memilih. Dan ini juga berlaku untuk kamu. Sagara menatap Nadira dengan sorot mata remeh. Kalau saya punya pilihan, saya juga tidak akan memilih kamu. Nadira mengerucutkan bibir. Saya juga. Juga apa? Kalau saya punya pilihan saya juga nggak mau sama Tuan. Lebih baik saya menikah dengan juragan tanah di kampung saya. Dia orangnya baik. Dia juga kaya dan nggak suka meremehkan orang lain kayak Tuan. Seketika itu darah Sagara mendidih. Heh dengar ya gadis kampung. Kamu harus bersyukur menikah dengan saya. Di luar sana ada ratusan perempuan yang ingin menjadi istri saya. Saya sedang sial saja menikah dengan kamu. Tapi kesialan saya adalah keberuntungan kamu. Kamu tidak akan bisa duduk di mobil mewah ini jika kamu tidak menikah dengan saya. Sebenarnya saya lebih suka duduk di mobil pick-up. Lebih nyaman. Sagara ternganga. Benar-benar kehabisan kata-kata menghadapi gadis kampung ini. Iyalah kamu kan kampungan, selera kamu pasti juga kampungan, cih. Nadira tidak mendebat lagi dan mengalihkan perhatian keluar jendela mobil. Lalu hening. Benar-benar hening. Si cerewet ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Membuat Sagara menahan diri mati-matian untuk tidak melirik padanya, untuk mengecek kondisinya. Tapi sialnya, kepala Sagara tetap tertoleh pada Nadira. Jujur saja, Sagara lebih suka Nadira mendebatnya seperti tadi, daripada diam seperti ini. Apa dia sedih? Marah? Oh terserahlah. Mau dia sedih, mau dia nangis, Sagara tidak peduli. Sekian menit perjalanan, akhirnya mereka tiba di kediaman mewah Prayoga dan Natasha. Untuk yang kesekian kali, Nadira dibuat kagum dengan kekayaan mereka. Rumah orang tua Sagara tidak kalah mewah dari rumah Sagara. Ayo turun. Sagara turun dari mobil, hendak melangkah, namun langkahnya tertahan melihat mobil Derek dan Cassandra yang baru tiba. Derek turun dari mobil dan membukakan pintu untuk istrinya. Bersamaan Cassandra turun dari mobil, Nadira juga keluar dari mobil. Bedanya, Cassandra mendapat perlakuan manis dari suaminya sedangkan Nadira boro-boro diperlakukan manis, tidak dimarahi saja Nadira sudah bersyukur. Sayang, untung saja kamu menikah denganku. Coba kamu menikah dengan laki-laki lain. Kamu tidak akan mendapat perlakukan semanis ini. Asal kamu tahu, tidak semua cowok bisa segenleman suamimu ini yang mau membukakan pintu mobil untuk istrinya, sindir Derek sambil melempar senyum miring pada Sagara. Cassandra juga melirik Sagara untuk melihat ekspresi mantan pacarnya itu.
Sagara mengepalkan tangan, menahan diri mati-matian tidak menghampiri Derek dan melayangkan pukulan di wajahnya. Tidak Genleman, dia bilang. Apa dia sedang menyindir dirinya sendiri? Jelas-jelas Derek yang pengecut sudah merebut Cassandra darinya. Lalu sekarang dia berlagak seolah menjadi laki-laki paling gentleman di dunia ini. Cih. Tuan, Nadira menghampiri Sagara. Jangan memanggilku Tuan saat di depan orang lain. Apalagi di depan si Derek sialan ini dan kedua orang tuaku nanti, bisik Sagara. Terus aku harus memanggil Tuan apa? Nadira ikut berbisik juga. Biasanya di desa orang-orang yang sudah menikah, mereka memanggil suaminya dengan panggilan Mas. Kalau aku panggil Tuan Sagara dengan panggilan Mas Gara. Sagara mendelik. Tidak ada di keluargaku yang memanggil suaminya dengan panggilan Mas. Ya udah kalau gitu kita yang pertama. Menurutku panggilan Mas itu bagus kok. Awas aja Tuan bilang panggilan Mas itu kampungan. Aku panggilin warga desaku buat ngeroyok Tuan. Sagara berdeci. Terserahlah, pokoknya jangan panggil Tuan. Oke, Tuan. Sagara melotot lebar. Mas Gara maksudnya. Nadira tersenyum kikuk. Pengantin baru lagi ngomongin apa sih sampai bisik-bisik gitu, ujar Cassandra yang entah sejak kapan sudah berada di dekat mereka. Sagara mengalihkan perhatian pada sang mantan. Lalu pandangannya tertuju pada tangan Cassandra yang digenggam Derek. Bukan urusan lo. Ketus Sagara. Cek, istri gue tanya baik-baik, kenapa jawaban lo seketus itu? Kalau gue jawab lembut, yakin lo nggak cemburu? Sagara menyeringai. Seringai yang sukses membuat amarah Derek tersulut. Untung saja ada Cassandra yang langsung menenangkan suaminya dengan usapan lembut di lengan. Jika tidak, pasti sudah terjadi baku hantam antar saudara yang sering terjadi setiap kali mereka bertemu. Nadira, kamu pasti heran dengan ketegangan ini. Tapi tidak ada apa-apa kok. Ini hanya candaan kakak dan adik. Oh ya, tadi pagi aku belum sempat memberi kamu selamat atas pernikahan kamu. Sagara langsung membawa kamu pulang dengan terburu-buru sampai saya maupun tamu yang lain belum sempat memberikan selamat. Semoga pernikahan kalian langgeng ya. Nadira mengangguk dan membalas senyuman Cassandra. Tadi sore saat Bu Emma menjelaskan tentang silsilah keluarga Erlangga, Bu Emma sempat menyinggung sedikit soal Cassandra, menantu pertama keluarga Erlangga. Kesan pertama. Perempuan bernama Cassandra ini cantik sekali. Tinggi, langsing, rambutnya pendek digerai sebahu dan terlihat terawat. Dalam balutan dress merah itu, Cassandra terlihat sangat menawan. Dari segi fisik, sangat sempurna. Pantas saja menjadi menantu keluarga Erlangga. Apalagi dia seorang dokter. Ditambah lagi attitude-nya juga terlihat baik. Jujur saja, Nadira insecure. Selain dari desa, dia juga hanya lulusan SMA. Beda jauh dengan Cassandra dan anggota keluarga Erlangga pastinya. Jadi begini selera lo. Derek menatap sinis Sagara. Setelah putus dari mantan lo yang sempurna, gue pikir lo bisa mendapatkan perempuan yang lebih menarik dan berkelas. Tapi ternyata apa? Sagara selangkah maju dengan mata memicing, berhadapan tepat dengan kakak kandungnya. Lo mau hina istri gue? Dengar ini. Terlepas bagaimana latar belakangnya, dia adalah istri gue. Dia perempuan yang gue pilih menjadi istri dan ibu dari anak-anak gue. Harga dirinya, harga diri gue. Merendahkan dia, sama saja lo merendahkan gue. Dan sampai gue mendengar lo merendahkan Nadira, gue pastikan mulut lo hancur sampai lo nggak bisa makan lagi. Setelah mengucapkan kalimat ultimatum itu, yang jelas menyulut kemarahan Derek, Sagara langsung pergi. Menggenggam tangan Nadira dan membawanya masuk ke dalam rumah.
Nadira terkejut dan berusaha mengimbangi langkah suaminya. Dalam langkah mereka yang seirama, Nadira menoleh, menatap wajah Sagara dari samping. Rahangnya mengerat dan urat-urat lehernya mencuat. Kemarahan ketara sekali di wajahnya. Tapi kemarahan untuk apa? Apa karena istrinya dihina? Atau malu karena terlanjur menikahi gadis dari desa? Nadira tidak tahu, tapi hatinya menghangat mendapat pembelaan dari Sagara. Selamat datang, Natasha menyambut kedatangan anak-anak dan menantu-menantunya dengan senyuman hangat. Akhirnya kalian tiba juga, Papa dan Mama sudah menunggu kalian dari tadi. Cassandra tersenyum menghampiri Natasha dan memeluknya. Kak Derek yang menahanku, Ma. Dia terus memeluk dan menciumku. Terus katanya lebih enak makan berduaan di rumah. Natasha mengalihkan perhatian pada Derek dan memukul lengan putranya dengan gemas. Selain menjadi istrimu, Cassandra juga menantu Mama. Mama juga ingin bertemu dengan Cassandra. Derek tersenyum. Ya gimana, Ma? Punya istri cantik dan sempurna seperti ini, rasanya nggak mau jauh-jauh. Derek memeluk Cassandra dari belakang dan mengecup pipinya. Tersipu malu Cassandra mengusap lengan suaminya sembari melirik pada Sagara. Sagara terlihat mengepalkan tangan dengan wajah merah padam. Dalam hati Cassandra bersorak senang. Dari sorot matanya, terlihat jelas Sagara masih cemburu. Sagara masih mencintainya. Cassandra tahu itu. Oh malang sekali nasib gadis desa ini yang tidak dicintai suaminya. Cassandra jadi kasihan pada Nadira. Kita kesini untuk dinner bukan untuk melihat kemesraan kalian. Kemesraan yang pura-pura. Pura-pura. Derek melepas pelukan Cassandra. Dengan rahang mengerat, Derek menghampiri Sagara. Wajahnya terlihat marah dan murka. Kedua tangannya terkepal, seolah siap melayangkan pukulan pada Sagara. Namun tiba-tiba, srek, refleks kaki Nadira terayun dan berdiri tepat depan Sagara. Tepat saat itu juga langkah Derek terhenti. Mata tajamnya bertemu dengan mata teduh Nadira. Seketika, ruang makan diselimuti keheningan. Semua pasang mata tertuju pada Nadira. Sama halnya dengan Sagara yang juga menatap Nadira dari belakang dengan dada yang tiba-tiba berdesir. Nadira. Apa yang sedang dia lakukan? Melindungiku. Cih, yang benar saja. Dengan tubuh sekecil itu. Ditiup Derek aja pasti langsung ambruk. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi, apa sebaiknya kita tidak makan saja? Saya sudah lapar. Bisa kita langsung makan sekarang. Nadira tahu kalimat itu konyol sekali. Pasti terdengar sangat memalukan di telinga mereka. Tapi Nadira tidak tahu harus mengatakan apa. Nadira hanya takut Derek menonjok Sagara, karena itu kakinya refleks berdiri di depan Sagara untuk melindunginya. Tadi saat Nadira direndahkan Derek, Sagara membelanya. Sudah menjadi kewajiban Nadira juga untuk melindungi suaminya. Oh ya ampun, Natasha tertawa memecah keheningan di sana. Sama, Nadira, Mama juga sudah lapar. Ayo kita makan sekarang. Oh ya, Mama masak sendiri beberapa menu khusus untuk menyambut menantu baru Mama. Natasha tersenyum dan merangkul pundak Nadira. Terima kasih, Ma. Kamu bisa memasak. Bisa, Ma, tapi hanya menu-menu sederhana gitu, masakan kampung. Tidak apa-apa. Kadang Mama bosan makan makanan ala-ala luar negeri seperti Italian food lah, Chinese food lah, Western food. Kapan-kapan Mama ingin mencoba masakan kamu. Pasti enak sekali. Iya, Ma. Hati Nadira bahagia sekali mendapat perhatian ibu mertua. Namun tanpa Nadira sadar, ada hati yang panas melihat kebahagiaan itu. Cassandra. Sejak tadi, Cassandra cemberut.
Rasanya tak rela perhatian Natasha yang selalu tercurah untuknya, kini harus terbagi. Cassandra terbiasa menjadi nomor satu, rasanya sakit sekali dirinya seolah dinomor duakan. Makanan sudah tiba. Mereka menikmati hidangan yang dimasak oleh chef khusus yang Natasha undang untuk menyambut menantu barunya. Dulu, setelah Cassandra menjadi menantunya, Natasha juga menyambut Cassandra dengan baik seperti ini. Natasha hanya mencoba adil pada kedua menantunya. Saat menikmati menu utama berupa beef, Nadira kesulitan memotong daging. Ditambah lagi, dia belum belajar table manner. Duh, gimana nih? Nadira melirik Cassandra dan Natasha, yang memotong daging dengan anggun. Mereka keren sekali. Nadira takut salah dan berujung mempermalukan Sagara. Padahal Sagara sudah memperingatkannya untuk tidak memalukan. Namun di luar dugaan, Sagara menukar piringnya dengan piring berisi daging yang sudah dipotong-potong. Sagara, Mama tidak tahu kamu seromantis ini, Natasha tersenyum. Apa sih, Ma? Sagara terlihat acuh dan tak acuh lalu lanjut memotong daging. Nadira lirik suaminya sekilas dan lanjut makan. Enak banget. Begitu satu suapan beef wagyu masuk ke dalam mulut, saking enaknya Nadira refleks memuji makanan ini. Sontak saja semua pandangan mata tertuju padanya. Cih, kampungan, sinis Derek. Kamu pasti tidak pernah makan makanan seperti ini kan? Tidak pernah, jawab Nadira jujur. Biasanya daging sapi yang dibeli di pasar agak alot. Tapi jika dimasak dengan benar rasanya cukup enak kok meskipun tidak seenak daging ini. Sebenarnya tidak heran jika rasa daging ini lebih enak. Dari jenis sapinya, perawatannya, pakan yang diberikan, pasti memiliki kualitas yang berbeda. Seperti yang orang-orang bilang, ada harga ada kualitas. Nadira tersenyum. Untuk orang kampung seperti saya, bisa makan daging sapi dari pasar saja sudah wah. Apalagi makan daging seenak ini. Jadi tadi saya refleks bilang wow. Maaf jika sikap saya kampungan, saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap untuk kedepannya, Kak Derek. Derek membuka mulut ingin mendebat Nadira. Namun, mendadak blank. Kalimat tertata, sikap anggun dan tenangnya, membuat Derek seperti kehilangan kata-kata. Apalagi saat melihat sorot mata dan senyuman Nadira yang memancarkan ketulusan dan keluguan, membuat Derek mendadak tak tega. Padahal biasanya dia sangat kejam. Mulutnya juga bisa sangat jahat pada orang-orang tidak dia sukai. Tapi pada gadis ini, sudah, sayang. Jangan dengarkan dia. Ayo lanjut makan. Nanti aku belikan makanan yang jauh lebih enak daripada ini. Kita coba makanan yang belum pernah kamu sebelumnya, ucap Sagara. Serius. Mata Nadira berbinar-binar. Iya. Terima kasih. Sagara tersenyum samar, mengangkat tangan dan mengusap rambut Nadira dengan lembut. Jawaban Nadira yang seolah menskakmat Derek membuat Sagara bangga. Tapi ini agak berlebihan gak sih? Sagara berdehem dan menarik tangannya dari rambut Nadira. Sial, apa yang baru saja aku lakukan? Astaga. Mereka pun lanjut makan, kecuali Cassandra yang sudah tidak berselera. Berulang kali Cassandra melirik Sagara. Kemesraan yang Sagara tunjukkan ini, Cassandra tahu hanya pura-pura. Sagara hanya ingin membuatnya cemburu. Dan ya Sagara berhasil. Cassandra cemburu sekali. Tapi dia bisa apa? Dia sendiri juga berpura-pura mencintai suaminya. Seandainya waktu bisa diulang, Cassandra ingin menerima lamaran Sagara dan berjuang bersama-sama meskipun saat itu Sagara belum menjadi CEO.